Wakili Bapak Camat Rinhat, Bapak Sekda Rinhat bersama jajaran, Ibu Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Makassar mewakili, Bapak-bapak desa sekecamatan Rinhat, Kepala Puskesmas yang hadir, para kader, Bapak Babinsa tadi saya lihat juga di sini, yang sama saya hormati. Singkatnya hadirin semua yang saya hormati. Puji dan syukur karena kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Kita datang dengan satu tujuan yang sama, satu tekad yang sama untuk memerangi stunting yang notabene-nya Rinhat adalah daerah merah, daerah orange sampai daerah merah. Jadi saya ingin menyampaikan 1-2 hal sehubungan dengan percepatan penurunan stunting. Stunting ini bukan baru ada sekarang. Stunting ini sudah ada, saya baca data dari tahun 2003. Jadi sudah 19 tahun yang lalu sudah tercatat bahwa NTT ini adalah juara 1 untuk gizi buruk, juara 1 untuk gizi kurang, dan juga juara 1 untuk stunting. Saya pernah omong nih tentang ini, juara 1 ini di satu kecamatan dan semua orang tepuk tangan. Jadi ternyata orang tidak tahu apa itu gizi buruk, apa itu gizi kurang, apa itu stunting. Ya, ini sebenarnya soal istilah. Jadi sebenarnya stunting ini suatu keadaan, suatu kondisi gagal tumbuh. Jadi anak-anak kita ataupun kita sendiri yang ada saat ini mungkin pendek-pendek saja akibat stunting ya. Dan juga ini mempengaruhi kecerdasan kita. Gagal tumbuh yang menyebabkan kecerdasan kita juga menjadi sangat berkurang. Kemarin saya kunjungan di desa Webetun, ada anak kecil, anak umur 4 tahun. Dia mau salam dengan saya. Saya tanya kelas berapa? Dia bilang kelas 4. Jadi saya uji sedikit, namamu siapa? Dia bingung, dia cari namanya. Ya. Atau apa dia takut, atau dia grogi, jadi dia sendiri tidak ingat namanya. Kemudian saya tanya siapa ibu gurunya? Pelajaran apa saja yang didapat di sekolah? Jadi agak susah anak ini menjawab, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kecerdasan ini dipengaruhi oleh kecukupan gizi waktu kehamilan sampai dengan anak berumur 2 tahun, bahkan usia emas itu kita sebut sampai dengan usia 8 tahun. Kenapa pemerintah dari pusat sampai dengan pemerintah daerah sekarang lagi berkutat, lagi berjuang untuk memerangi stunting ini? Itu akibatnya seperti itu, ya, akan mempengaruhi kualitas SDM kita untuk ke depan. Kalau sekarang kita pada usia sekarang ini jadi pendek-pendek, jadi kurang cerdas akibat gangguan kronis gizi ini, kita harapkan supaya generasi yang sekarang ada ini, generasi muda ini, kalau boleh tidak boleh lagi ada stunting. Ya karena itu, mengapa Bapak Ibu dikumpulkan di sini? Kenapa saya harus keliling bersama PMD, bersama Dinas Kesehatan? Kita harus berjuang bersama-sama untuk menginformasikan tentang penanganan stunting ini. Kenapa Bapak Desa? Kenapa Bapak Camat? Karena Bapak-bapak yang punya masyarakat, Bapak-bapak yang punya kebijakan, Bapak-bapak yang bisa perintah, dan Bapak yang punya uangnya. Ya, karena itu kita kembalikan kepada nanti Bapak-bapak desa tentunya, ya, yang punya kebijakannya, yang punya anggarannya untuk memerangi stunting ini. Semua kita akan memerangi bersama-sama. Tapi kita lihat dulu di mana tugas kita. Kita akan berdiri di mana sebagai Bapak Camat, sebagai Bapak Desa. Nanti Dinas Kesehatan berdiri di mana? Kami tim penggerak PKK berdirinya di mana? Untuk kita sama-sama memerangi stunting. Jadi pada kesempatan ini saya harap nanti ada tanya jawab yang bagus setelah saya menyampaikan arahan. Mudah-mudahan supaya kita tahu persis nanti Bapak Desa nanti pulang ini mau buat apa di desanya, ya.
Kepala Puskesmas bersama jajaran buat apa dia nanti untuk penanganan stunting. Ya, jadi tadi Bapak Camat sudah menyampaikan bahwa 2 tahun yang lalu kita kita kena masalah COVID ya. COVID sudah berlalu, kita harap sudah mulai berlalu. Kita harapkan sekarang kita mulai menghadapi apa yang disebut dengan stunting ini. Ya. Kalau kita bekerja bersama-sama, kalau kita menangani bersama-sama dari seluruh kekuatan yang ada di Kabupaten Malaka ini, saya yakin 2 tahun ke depan 2024 kita bisa mencapai angka standar nasional untuk stunting atau target nasional untuk stunting yaitu 14% pada tahun 2024. Kalau boleh kita lebih rendah lagi daripada target yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Ya, jadi supaya kita tahu bersama bahwa saat ini Malaka berada pada angka 15,8%. 15,9% angka stuntingnya, dan persentase tertinggi ada di ya. Memang jumlahnya kalau mau dilihat per jumlahnya Malaka Barat paling tinggi ya jumlah orangnya, tetapi persentasenya paling tinggi ada di Reinhard. Jadi ini saya harap kehadiran Bapak Desa pada hari ini, ada semua desa hadir tidak ini? Tidak. Coba desa berapa? Ada berapa desa? Yang mewakili juga angkat tangan. Yang mewakili. Dari 20 ini. 3, 5, 11. 11. Ya. Yang mewakili? Ya, ada Sudah wakil. termasuk? Ya. Yang 9 desa kemana? Ada yang Muslim. Oh, Musrembang. Ada berapa yang Musrembang? Oh, ini ada Bapak Desa yang Musrembang tapi ditinggal. Ini kalau nenek ini Banjir. bapak mantunya meninggal. Pembantunya meninggal. Satu tidak hadir karena Mantunya ada adat. Anu. Itu masih lagi 8. Nanin tidak ada? Nanin karena sudah berkunjung tidak mau datang lagi. Raisa mana? Raisa mana? Resumen saya nama tidak ada. Raisa mana? Minta wakil. Oh, saya nama ada? BKK tidak. Boen ada wakil. Mana Boen tadi? Boen ada. Ini harusnya Bapak-Bapak Desa ini harus Satu tidak hadir. ada. Ya, ini 9 orang tidak hadir. Yang ada alasan apa boleh buat karena kedukaan kita tidak bisa tolerir. Tapi yang Musrembang Des misalnya kan bisa ada perwakilan. Ya, Itu nada. itu ada. Ya. Yang lain kenapa tidak hadir? Tidak ada pemberitahuan ya Pak Camat. Ya. Harusnya itu ada. Inilah etika kita ya. Kalau tidak hadir, kita kan murid-murid kita kan kalau tidak hadir kan harus ada surat tidak masuk kan? Ini bapak-bapak desa ada yang penjabat, karena ASN disiplin pegawai negerinya. Ya kalau tidak bisa hadir, paling tidak menyampaikan kepada Bapak Camat. Pak Camat saja datang untuk menghadiri ini, menghargai undangan. Ya, Bapak Desa juga harusnya begitu. Bagaimana memberikan teladan kepada masyarakat kalau bapak-bapak sendiri saja tidak disiplin, apalagi yang penjabat. Ya, Bapak Camat tolong itu diingatkan. PMD tolong itu yang desa-desa yang tidak hadir itu tolong diatensi. Ya baik, kita lanjut. Jadi kita harapkan pada tahun depan ini 2023 kita sudah berbuat sesuatu untuk penanganan stunting ini. Ya. Sebenarnya stunting ini tidak harus terjadi di Malaka ini. Kenapa? Karena daerah kita sangat subur. Memang di sana sini kita ada kekurangan air dan sebagainya, tapi setiap kali musim tanam kita panennya cukup tidak? Cukup panen? Cukup. Oh, Reinhard masih kelaparan tidak? Masih ada yang kelaparan? Kemarin saya di Desa Nanin, mereka punya hasil panenan 4 tahun lalu masih ada. Berarti kan kita berkelimpahan pangan kan? Apa yang kita tanam di sini tidak hidup. Saya naik udah ba kintal nih ke saya. No
Moris kan? Saya ada tamu di Pak Tosnya ke Moris saya. Moris soto. Berarti kenapa kita harus lapar? Ya ini penyebabnya berarti kita masih belum bisa mengolah makanan tadi sehingga anak-anak kita menjadi kurang gizi. Kita belum bisa mengasuh anak dengan baik sehingga kita menjadi kurang gizi anak-anak kita. Ya, kita belum tahu menjaga lingkungan kita sehingga lingkungan kita masih kotor, anak-anak kita mudah sakit sehingga mereka cepat mendapat penyakit dan menjadilah dia kurang gizi, berat badannya tidak naik-naik, akhirnya terjadilah stunting. Ya. Kita masih lebih suka memberikan makanan kepada tamu, ya kan? Tamu mai musti amanida, hati itu batamu, kita si ratanan lah saida. Tamu mos mai nano hai neo. Pokoknya apa yang disajikan habis juga. Ya, jadi ini kita harus atur sedikit. Tamu ita boleh hak mereka tebes. Tapi fose baru ba, hela baru benar sih ya. Ho manu yuma pasti hati itu bapak lain. Tebes kelal, apalagi bapak desa atau bapak camat atau bapak bupati, ya kan? Bapak sekcam. Jadi hati itu bapak hakurang ono kan bapak tidak akan tumbuh besar lagi. Bapak tumbuh gemuk iya, mama tumbuh gemuk iya, tapi tidak akan tambah tinggi. Yang tambah tinggi ini anak-anak. Jadi kasih untuk anak-anak yang ibu hamil ya harus diperhatikan. Anak-anak bayi balita itu harus diperhatikan asupan gizinya. Jadi untuk intervensi stunting ini nanti kita bagi dua tugasnya ya. Ada tugas yang untuk pencegahan dan ada tugas yang pemulihan. Yang pemulihan kita serahkan kepada tenaga kesehatan. Ya. Yang tugas untuk pencegahan ini kita semua punya tugas. Ya. Mulai dari menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat, bertanam, berkebun, memelihara hewan, ya. Ini tugas daripada mulai dari Bapak Bupati sampai dengan kepala desa, kepala dusun, RT, ya. Kemudian kami membantu menggerakkan masyarakat. Kami dengan ibu-ibu bahwa malukes, vetumalunsia, maita, harena asih haliku haldiat, ya. Fohahak makdiat, hak bergizi, ya. Ini tugas PKK. Ya. Ada ibu ketua tim penggerak PKK di sini? Tidak ada. Ada. Desa mana? Desa Niti. Ya, jadi nanti Mama Desa informasi untuk yang lain, untuk masyarakatnya. Ya. Jadi itu. Kemudian dari PMD sudah ada tugasnya. Atur bapak-bapak desa supaya anggarannya disiapkan juga untuk penanganan stunting. Tahun depan karena COVID sudah berkurang, pasti BLT juga akan berkurang. Jadi di Perbuk sudah harus menyiapkan dana 30% untuk percepatan penurunan stunting. Nanti bentuknya seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi. Kita tugasnya adalah di pencegahan. Menyiapkan PMT, ya kan? Memandirikan masyarakat kita supaya kita tanah menunai terus. Bele kalale ita. Bapak desa sih ya. Jangan manjakan masyarakat dengan bantuan. Bantuan ini kita kasih 3 bulan selesai bantuannya. Terus selanjutnya siapa yang mau ngebantu mereka? Bantuan yang sifatnya memandirikan. Pacu mereka untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Modal leli ke sosa, manu leli ke sosa, hakiat ikan air tawar, buat kolam buatan, ya. Kemarin saya sudah turun di beberapa desa di sini. Nanin, Webetun, ada desa mana lagi? Niti. Ya, saya sudah masuk di sana. Saya minta supaya 2 atau 3 kakak di dalam satu kelompok dasawisma buat satu kolam kecil dari terpal. Saya kasih bibit ikannya. Kemarin saya sudah janji. Nanti bapak-bapak juga tahun depan siapkan dananya untuk bibit ikan. Ikan lele 1 ekor 800 rupiah, Pak. Itu sudah untuk memenuhi kecukupan gizi. Untuk makan 2 atau 3 kakak dalam waktu 2 atau 3 bulan. Bisa, Pak, saat tidak ada yang tidak bisa. Jangan kasih uangnya saja, jangan kasih nasinya, jangan kasih ikan. Ikan yang harus dipelihara dulu supaya masyarakat ini lama-lama dia ada rasa untuk mandiri. Ya kan? Daripada kita
kita kasih bantuan BLT, habis itu BLT-nya pakai kemana? Ada, ya kan? Saya losu paling enggak 100.000. Penghasilannya berapa satu bulan? Fulan ini olahan itu walu 800.000. Terus makan apa anaknya? Tan ita moy keta. Halaan mati lah saida. Suka lebih moy. Iya kan? Nya wasip bele kurang kita le buat dunia nih. Hane yang nobana asino. Tanah sono sikus saya nenare odes ya. Kalau sia tidak sadar sekarang kita perhatikan mereka, ya. Jadi saya minta tolong untuk kita bersama-sama memikirkan hal ini dan buat itu. Jangan hanya pikir di sini, tetapi tidak ada eksekusi di lapangan, ya. Karena itu bapak-bapak desa, tolong. Ini bapak camat, bapak sekcam, ini saya lihat di Rinat bagus karena bapak camat dan bapak sekcam keras untuk kasih tahu ke warganya dan ke aparatnya. Tolong kita buat sesuatu. Kebun, mulai sekarang buat bedeng. Kemarin saya sudah keliling berapa desa, 8 desa kalau saya tidak salah, Bapak Sekda. Ya, 8 desa di Rinhat. Kami sudah bagi bibit sayur. Dan minggu depan kami turun lagi untuk lihat sudah jadi belum bedengnya. Sayurnya sudah tumbuh apa belum. Ya desa yang lain, mohon maaf saya tidak bisa jangkau karena jarak dan karena kondisi jalan. Tapi kami rencanakan 12 desa sampai dengan akhir November ini. Kami bagikan bibit. Kalau ada yang mau bikin kolam, kami kasih ikannya untuk dipelihara. Ya, buat kelompok Dasawisma nanti ikannya kita kasihkan ikan lele dan ikan nila. Ya, saya sudah siapkan bibitnya. Desa WA ada? Tidak ada. Desa WA tidak ada. Saya sudah janjikan bibit ikan 1000 lele dan 500 ikan nila. Ya, saya akan kasih. Karena mereka punya air ya di sana. Iya. Ya. Dan itu dibagi per kelompok nanti. Ya. Kemarin Desa Webetun juga, Desa Webetun, desa, sekretaris, penjabat tidak ada. Kemarin juga mereka sudah siap untuk bikin juga Bapak. Jadi kami mau bantu juga untuk bibitnya. Ya. Nanti selanjutnya mos ya. Itu sudah dihaun toh. Saya bantu dulu untuk mulai. Jual sebagian untuk beli bibit kembali caranya. Ya, sayur juga begitu. Nanti kalau sudah panen, jangan habiskan semua, jual sedikit ya supaya dapat beli bibit lagi. Ini bibit ternyata tidak mahal kok. Satu bibit sayur 1 kilo 75.000, iya kan? Itu suat sih bele, tapi itu sayur 175.000 untuk 1 kilo, bagi untuk berapa kakak, masa kita tidak bisa juga? Ya, jangan sampai orang sini aktifamos. Lingkungan rumah kita saja itu mesti rakyat babede sana becang, ya. God, iyo mo ina nak nemun rakyat bupati Melaka. Nerin hati yang biasa paling nyaring teriak di Facebook. Ya, jangan sampai begitu. Jadi untuk kebersihan lingkungan saya minta tolong dibuatkan perda untuk perdes untuk gotong royong. Ya, kalau hewannya masih berkeliaran buatkan perdes untuk tertib hewannya. Supaya emak taman tanur seki webetun rak mama em taman dia bibisia kebau sirus main mos. Jadi buatlah perdes tentang ketertiban hewan ya, supaya yang punya kaki itu kita kandang, yang tidak punya kaki kita biarkan supaya dia hidup bebas toh, dan dia tidak nemu kita itu toh ya. Kemudian nemu kita tidak ada. Itu yang kita pelihara, yang kita kandang hewannya supaya hewannya bisa diam. Kalau makarat mekiat hewanan mesti medidas makau thai toh. Membusik lerek banana mau saya makan makan batar. Ini kau nabai dan baik kira-kira. Jadi sekarang kita berpikir terbalik. Kita yang atur binatang, kita yang atur tanaman supaya apa yang kita tanam, apa yang kita pelihara bisa berhasil. Ya. Jangan seperti di desa Naas, sampai kambing pun pergi makan nasi yang ada di dalam rumah. Itu keterlaluan. Ya. Naas itu di Melaka Barat. Ya. Jangan sampai kayak begitu. Yang punya hewan juga dia tidak tahu diri juga. Sudah tahu punya hewan tapi tidak mau jaga hewannya. Ya.
kandangkan hewannya supaya kita tertib, lingkungan kita juga jadi lebih bersih. Rumahnya orang sudah bersihkan baik-baik, sapinya datang ikat di halamannya orang, kotoran sapi kan tidak baik toh. Memang itu pupuk, tapi itu kemudian sekarang kelihatan kan tidak baik di halaman rumahnya orang. Tebis kalale. Saya makno ke bau, saya makno bibi, saya makno fai, halak lutut ketambah. Saya makno manu, halak lutut ketambah. Betahan harus di dia kan. Dari sisi keamanan orang tidak curi, ya kan? Nah ini juga membantu kita untuk kebersihan lingkungan. Karena kebersihan lingkungan rumah ini menjadi salah satu penyumbang juga penyebab stunting. Karena lingkungan rumah kita kotor, anak-anak bermain di sekeliling, dia makan dia tidak cuci tangan, cepat dia kena diare. Kena diare terus, anak-anak kecil rentan, timbangan berat badannya tidak naik-naik. Akhirnya terjadilah gizi kronis, gizi buruk. Akhirnya ujung-ujungnya terjadi stunting. Ujung daripada stunting itu adalah sekolah rokok, sekolah TNI, Mia pada kondisi ya, tidak tambah tinggi, dan itu daya saing kita ke depan, SDM kita tidak bisa kita harapkan. Tetapi kalau dari sekarang kita coba untuk memperbaiki pola hidup kita, pola asuh, pola makan anak, ya, kebersihan lingkungan, air bersih cukup untuk mandi, makan, minum, ya, maka kita boleh berbesar hati, boleh optimis bahwa tahun 2024 kita stunting kita di bawah 10% dan tidak akan ada stunting baru lagi karena sudah kita perhatikan dari sisi pencegahannya juga, ya. Pemulihan yang sudah terjadi kita bekerja bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, ya. PMT boleh dilakukan, ya, tetapi PMT yang mandiri kalau bisa, ya, supaya masyarakat kita juga sadar bahwa dia harus mandiri, tidak tergantung terus kepada bantuan daripada pemerintah. Suatu ketika kalau pemerintah pakai bantuan dia, terus kita mati saja begitu, ya kan? Karena sering teriak bantuan, kami tidak bantuan. Masih ada 10 jari, masih ada 2 kaki, semua masih normal toh? Kita harus bekerja keras. Mulai sekarang harus kerja keras. Kalau boleh, tidak boleh ada lahan kosong. Taman hudi, taman sesara sepadai. Hudi kalau society bisa untuk makanan babi, betul atau tidak? Betul. Fehuk society bisa untuk makanan babi. Bisa kan? Bisa. Itu. Jadi babi cepat gemuk, babi lebih berharga. Peliharalah babi yang banyak. Hasil kebun pakai, tidak usah beli makanan toko. Bisa kok itu pakai makanan itu. Puluh besi sosahan toko kan? Sosain. Dia dari kebun, kemudian dia kasih makan sapinya, kasih makan babinya. Cepat besar, ekonominya berkembang, kita bisa mandiri. Nah sekarang kembali lagi kepada kita. Atit keren kalah. Or saya kes. Saya semangat omong, tetapi tergantung kepada Bapak Ibu. Mau menggerakkan masyarakat kita atau tidak, ya. Bapak-bapak desa, ibu-ibu PKK yang punya masyarakat desa, ya. Silakan pulang ini buat sesuatu sudah. Jangan tunggu APBD, dana desa lagi. Mulai sekarang pulang ini buat sudah. Ya, ini mumpung musim hujan kita tidak tergantung pada sumber air yang jauh itu, tapi kita bisa tada air hujan. Kalau mau tada air hujan yang bersih, tada dari mana? Saya lihat kita sering pakai atap, ya kan? Coba intau los ember no baskom rai molikon itu, airnya akan lebih bersih. Coba buktikan, ya. Itu bisa untuk masak pun tidak apa-apa, karena dia bersih sekali kan. Mulai bukan nosi teteten kan. Kalau teteten kan pasti kerengut wain, pasti arahun wain, pasti wae kedor kan. Nah, coba tintar kok nosi, jangan dari atap, langsung dari curah hujan, itu akan lebih bagus, ya. Makanya kalau yang punya terpal, bapak-bapak desa dong ini kalau ada program beli terpal yang kecil saja, udah aiba nen atau rinwalus ya, halik terpal ba hodita dawe, itu akan lebih bagus. Baru dialirkan ke tangkinya. Coba buat begitu, ya. Itu akan lebih bagus. Sederhana saja ininya. Jadi hola au ke ai rin boboton nen kawalus ya udah dia
Terus udah main kawat tahun ya, alirkan ke tangkinya, ke tandon itu. Ya, itu dia lebih bersih airnya. Dan itu bisa disimpan lama dan tidak ada nyamuk karena kita sudah masukkan ke dalam tandon. Lingkungan lebih bersih, ya. Jadi seperti itu. Mau buat kolam ikan tidak terlalu susah, ya. Ada baskom yang tidak dipakai, ada tandon air yang sudah rusak, potong saja atasnya, isi air, biak lele, Pak. 100 ekor di dalam satu tandon yang begini cukup untuk 3 atau 4 kakak makan selama 1-2 minggu. Bisa ke tidak? Jadi saya kira itu beberapa hal yang mau saya sampaikan hubungan dengan penanganan stunting. Dan jangan lupa ya, untuk menggerakkan sasaran kita ke posyandu setiap bulan. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya sosialisasi di Malaka Barat. Bapak kepala seksi dari kecamatan, dia protes dinas kesehatan. Ini ada Ibu Vin di sini. Dia protes karena katanya laporannya yang di peta ini ya tidak sesuai dengan laporan dari kader dan puskesmas. Jadi satu desa hanya ada 1 anak stunting, tetapi ketika laporan ini keluar ada 20-an kayaknya ya, 20-an anak. Saya balik bertanya kepada Bapak Kepala Seksi, Bapak turun berapa kali ke lapangan kalau posyandu? Bapak sempat turun ke tidak ke posyandu, lihat masyarakat berapa banyak yang datang ke posyandu? Ya. Jadi karena pejabat-pejabat ini tidak pernah turun ke posyandu untuk pantau, jadi tidak tahu berapa masyarakatnya yang datang ke posyandu. Terkejut yang terjadi, laporan hanya 1, kenyataannya ada 20. Ya, sudah terjadi stunting, baru datang timbang karena dihimbau oleh bupati. Bulan timbang, semua anak-anak bayi balita harus datang timbang. Pada saat itu baru ketahuan, karena seluruh keluar yang tadinya tiap bulan tidak pernah datang, begitu datang timbang sudah terjadi stunting. Nah ini jadi saya minta tolong Ibu Ketua Tim Penggerak PKK seluruhnya ya, Bapak Desa dong, libatkan istri-istri untuk penggerakan masyarakat. Jangan kerja sendiri ya. Orang perempuan biasanya dia lebih teliti dan dia lebih punya komitmen ya. Ibu-ibunya diberdayakan. Kasih dana sedikit untuk mau bergerak untuk penggerakan sasaran ke posyandu. Ya. 1 bulan 1 posyandu hanya 1 kali kegiatan. Bapak Desa WKP kan? Muga. Berapa Bapak punya sasaran posyandu? Posyandu. 3 posyandu. Ya, 1 posyandu ada berapa orang? Ada 48. 1 posyandu. Dari 3 posyandu. Totalnya 48. Berapa yang hadir 1 kali posyandu, Pak? Yang bulan timbang sekarang. Yang maksudnya yang bulan ini. Posyandu bulan ini. Setimbang. Semua hadir. Semua hadir 100%. Mana kadernya ada tidak yang hadir? Puskesmasnya. Puskesmasnya. Yang bulan Oktober berapa yang hadir, Bapak? Semua hadir. Semua hadir. Kepala puskesmas Desa Muke. Di Wetmidar. Wekmidar. Wetmidar toh? Purpau. Iya. Puskesmas Wekmidar ada? Ada. Kapus? Siap. Iya. Pak, berapa ininya kehadiran posyandu di Desa Muke? Untuk ini bulan semuanya hadir. Bulan lalu? Bulan lalu sedang diisi. Ada berapa? Ada Pak Kapus aja tidak tahu. Bulan lalu Pak Kapus tidak bisa, Pak Kapus harus tahu. Itu tugasnya. Ya. Bapak Desa juga, ya. Jadi ini kelihatan ini Bapak Desa dong jarang turun ini pasti. Ya. Nah, ini Pak Desa ala-ala Wekmurek dia lebih dia mengakui bahwa jarang turun. Ya. Jadi Bapak Desa dong, urus politik boleh, pilkades ini. Boleh, silakan. Tapi buktikan dengan program supaya masyarakat percaya. Itu maksud saya. Ya. Muke belum, ala-ala belum. Ya. Wekmidar sekarang. sekarang. Ya, Oh. Bapak Desa yang lain yang hadir mana yang pilkades? Sekarang ada 9. Selain mereka dua, 18. Selain 2 ini, Ya. yang lain semua pilkades. Baik. Ya. Jadi
buat program baik-baik. Ini masih ada 2 minggu ya, 3 minggu ya Pilkades. Tunjukkan bahwa Bapak Dong punya program supaya masyarakat percaya. Kalau hanya omong saja tapi kenyataannya tidak, percuma Pak. Ya, yang calon desa dong. Kalau ada definitif yang maju lagi, buatkan program untuk penurunan stunting. Ya. Kalau terpilih kembali, tolong tahun depan 2023 Perbub sudah jelas 30% untuk penanganan stunting. Ya, itu harus dilakukan. Kalau tidak, sanksinya nanti sebentar dari PMD yang akan ngomong. Jangan cairkan dana desanya. Pak Camat, tunda dulu kasih rekomendasi supaya dana desa tidak cair. Tunda, bukan tidak kasih ya. Sampai dilaksanakan dulu itu perbubnya, baru cairkan. Ya, supaya masyarakat juga menikmati dan ada manfaatnya. Jadi tolong bantuannya jangan kasih ikannya, jangan kasih daging, tapi kasih hewannya, kasih bibitnya supaya ditanam, ya. Supaya Bapak juga harus turun kontrol. Kalau sudah kasih, jangan Bapak duduk tenang-tenang, tahu-tahu itu bibit yang dikasih tidak ada yang hidup, ayam yang dikasih tidak ada yang bertelur. Ya ini cuma juga harus turun untuk kontrol, ya. Jadi saya sudah ingatkan sebagai pemimpin, kita ini adalah pelayan, bukan bos, bukan raja, bukan ratu, tetapi kita adalah pelayan masyarakat. Ya, jadi harus sering turun ke masyarakat. Jangan mau kampanye baru datang, ya, baru minta suaranya. Tetapi pada saat kita sudah menjabat, wajib hukumnya turun ke masyarakat untuk lihat apa yang diperlukan, apa yang harus kita kasih ke masyarakat kita. Paling tidak kasih omongan, paling tidak motivasi mereka untuk bekerja dan bekerja. Itu tugas kita, ya. Jadi ini saja mungkin yang saya sampaikan. Saya harapkan nanti setelah sosialisasi ini kita pulang, kita mulai sudah ini mumpung musim hujan, kalau bisa tidak ada lahan yang